sini ya, garis singgung maka akan setara dengan ini adalah tetanya. Jadi kalau kita putar ya, kita putar ini ya gitu dia, ini teta jadinya, maka ini adalah tetanya. Karena ini kan tegak lurus gitu ya, 90. Jadi yang berseberangan kalau kita tarik ke sini adalah ini ya. Gitu. Jadi ini adalah theta. Nah, kemudian kita hitung sigma gaya yang bekerja masing-masing ke normal, ke tangensial. Nah, yang positif adalah normal dikurang dengan W cos karena ini ke arah negatif, ya. Sama dengan nilai total gaya yang bekerja ke arah normal itu adalah karena dia bergerak, berlaku hukum Newton kedua, bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau ini ke arah normal berarti normal. Kalau dia ke arah tangensial berarti adalah ke arah tangensial nilainya. Itu dia. Nah, untuk arah tangensial berarti ini dia ya. Nah, kalau kita lanjutkan nilai arah gerak ini, maka bisa kita lihat dari hasil yang minggu lalu kan ada nilai percepatan ya, yang mungkin nanti kamu lihatlah materinya lagi, itu ada yang pernah kita bahas ini. Nah, ini antara X dan Y memiliki fungsi seperti ini. Jadi bisa kita turunkan kembali, ingat bahwa VD ya, dA seperti T ya. Kalau jarak dia, kemudian kalau dia percepatan, kalau di dalam garis linearnya dia berarti ini adalah dV dt. Nah, gitu dia. Oke, yang berfungsi, ingat yang ke arah normal yang sudah kita tahu bahwa yang kita sebut anormal ini adalah persamaannya ya kan, V kuadrat per rho ya. Nah, sementara ke arah tangensial itu karena menempuh jarak dia, maka akan berlakulah konsep ini. Itu ya. Oke. Nah, kita turunkan persamaan ini kan bahasa lain dari turunannya ya. Ketika kita masukkan sudutnya, karena tetanya harus kita hitung, sehingga tetanya minggu lalu ini sudah kita 2 minggu atau 3 minggu lalu kita sudah peroleh ini sebesar 56,3 derajat. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya ya, untuk nilainya, ini saya rasa tidak perlu saya inikan karena turunan ke sini ya hasilnya ini, kemudian masukkan harga X-nya, maka nilainya adalah seperti ini, arcus tangen ya, arcus kan tangen 1,5, sudutnya adalah 56,3. Itu dia. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa kalau untuk normal kita harus hitung nilai daripada V dan yang kita sebut adalah jari-jari, bukan jari-jari, sebenarnya jarak terhadap titik pusatnya ya, supaya dia tetap pada lintasannya. Maka karena ini adalah tidak benar-benar simetris lingkaran, maka kita harus menggunakan persamaan ini. Ini kita juga sudah pernah bahas, sehingga kita dapat minggu sebelumnya adalah ini hasilnya. Dengan itu kita peroleh percepatan normalnya adalah ini ya. Kemudian kita kembali ke persamaan tadi untuk sigma gaya. Di dalam sigma gayanya kita masukkan saat arahkan di sini ya, maka akan dapat nilai normalnya, karena ini adalah kita 10, berarti kalau kita masukkan 9,8 percepatan gravitasi ya, kalikan dengan cos 56,3, itu akan sama dengan 10 kali dengan percepatannya tadi di atas normalnya ya, ini adalah sebesar 3,2. Jadi nilainya menjadi, hasilnya adalah menjadi persamaan seperti ini. Nah, kalau kita masukkan untuk masing-masing ini adalah ini akan kita dapat normal tentunya dari sini, yaitu sebesar 86,4, kamu nanti cek angkanya ya. Kemudian dari sini persamaan ini, dari persamaan kedua, maka akan dapat nilai dari percepatan acceleration, itu artinya adalah akselerasi percepatan ke arah linear, karena ke arah geraknya ya, perpindahan itu berada di posisi tangensial, sehingga yang kita sebut dengan percepatannya karena ke dalam sistem ke dalam sistem pusat lintasan lingkarannya atau rektangularnya itu akan selalu sama. Kenapa? Karena akan dipastikan yang berubah memang di dalam dx-nya, tetapi pada saat ini karena disebutkan dalam percepatan ke arah akselerasi atau perpindahannya, maka nilainya yang kita ambil adalah nilai percepatan tangensial. Sejauh ini ada yang mau ditanya ini?
Oke, kalau nggak ada, kita lihat untuk percepatan totalnya. Untuk percepatan totalnya, maka akan kita hitung nilainya, ya, percepatan keseluruhannya tadi ada tangensial dan normal, maka inilah nilai percepatan total yang dimilikinya, yaitu sebesar 8,77 meter per sekon kuadrat. Ini adalah nilai berapa nilai akselerasinya. Nah, normalnya tadi adalah sebesar 86,4 dan percepatan acceleration-nya itu adalah sebesar 8,77 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari ketika ada misalkan posisi benda seperti ini. Kalau dia dalam kondisi rectangular. Nah, nanti ini di e-learning kalian masukkan ya untuk perhitungannya. Sekarang kita masuk ketika dia untuk silinder ya. Tadi itu rectangular, ini silinder. Nah, kalau di silinder kita sudah hitung kemarin, di situ ada 3 komponen yang berbeda, ada ke arah Z ya, R dan juga ke arah theta. Nah, untuk kembali adalah konsep dasar itu ini. Karena kita menggunakan konsep hukum Newton kedua, maka yang mengubahnya itu adalah di percepatannya. Ya, kemarin juga percepatan akan berubah seiring dengan arah vektornya berubah. Oke, jadi kalau kita lihat untuk yang silinder, jadi bedakan antara dia di dalam silinder dengan di dalam rectangular. Ya, kalau dia di dalam rectangular ada normal dan tangensial, ya. Tetapi kalau dia di silinder ada nilai percepatan terhadap arah R, ya, kemudian ada ke arah theta. Jadi ingat ini harus ada dulu referensi lainnya, kemudian ada ke arah Z. Sehingga kalau kamu lihat, ini kita sudah bahas ada vektor ke arah Z, ini sejajar ke sini ya. Kemudian ke arah sudut putarnya, lihat putarnya ke sini, maka kalau kita lihat arah sudutnya adalah referensi lainnya kemari, maka arah sudutnya itu adalah kemarin nilai percepatan sudutnya. Kemudian arah ke R, karena ini adalah linier, maka ini akan sejajar. Gitu dia. Sehingga kalau kita mau hitung untuk masing-masing gaya yang bekerja, nah ini adalah akan kita turunkan untuk 2 dimensi ya, 3 dimensi berarti kalau 3 ada 3 ini, kalau untuk 2 berarti adalah 2 dimensi, tergantung apakah ke R tan theta atau ke R, dan biasanya adalah kalau nggak R theta Z theta gitu ya. Nah, ini untuk di dalam, ini kita udah bahas minggu lalu ya, saya nggak perlu bahas dari mana ini persamaannya, kita sudah turunkan juga. Nah, kemudian untuk nilai koordinat dari bedakan ada referensi line dan tangensial line karena ini garis singgung. Ya. Jadi kalau partikel bergerak seperti ini, kalau kita ambil, ini kan terhadap pusat, ini pusatnya ya. Jadi sama kayak tadi, arah pusat jaraknya itu yang kita sebut R atau rho gitu ya, jaraknya. Nah, kalau di sini benda ini akan kita amati berapa sudutnya terhadap arah tangensial lainnya, yang kita sebut dengan istilah V di sini nilainya itu adalah arcus tangen R ini dibagi dengan dr per d theta-nya. Itu nilai daripada sudutnya ini ya, untuk perbandingan. Oke, karena kalau kita lihat depan, kalau nilai tangen kan adalah depan per samping kan gitu ya. Jadi nilai sampingnya itu adalah merupakan perubahan karena ini akan bergerak dr terhadap d theta-nya. Nah, ini dia untuk nilainya. Oke, kita lihat contoh di sini dalam kasus ini. Nah, misal agak mirip dengan yang minggu lalu ya. Misal dia ada ini ada sebuah komponen partikel yang awalnya adalah posisinya di sini, kemudian bergerak, lihat arah tetanya ke arah theta ya, sebesar kalau kita lihat bola ini bergerak ke arah theta 15 derajat.
Jadi masanya 1 kilo ya bergerak secara horizontal jadi kalau kita lihat terhadap arah horizontal dia arah geraknya ini posisinya. Nah dan dia itu adalah dia bergerak dengan halus gitu ya, dimulai dari posisi 0 berarti dia berimpit di sini, kemudian akan bergerak ke arah sini ya. Nah kemudian berapa nilai gaya yang terjadi pada bola ini, yang diberikan pada bola ini pada saat sudutnya 15 derajat. Nah jika misalnya batang ini atau disebut rod ini bergerak, jadi dia akan berputar seperti ini baloknya ikut berputar itu atau yang disebut rod di sini. Jadi ketika dia memiliki percepatan sudut yang kita sebut omega, di sini disebut adalah theta dot, yaitu sebesar 1 radian per second. Nah, kemudian percepatan sudutnya yang kita sebut alfa, karena turunan kedua berarti adalah theta double dot gitu ya, yang sebesar nilainya adalah 2 radian per sekon kuadrat. Nah, kalau bola ini hanya kontak dengan bidang luarnya saja, bidang luar daripada si lingkaran ini. Nah, bagaimana kita menghitung atau menganalisis nilai daripada gaya yang terjadi? Kalau kita amati, pertama adalah kita tentukan dulu referensi line ya, karena dia bergerak mulai dari sini horizontalnya 0, kemudian dia bergerak sejauh 15 derajat. Kemudian kita analisis dia apa saja nilai arah geraknya. Jadi perhatikan di sini adalah dia ke arah ini titik nolnya, maka ini arah R, kita bisa gambarkan arah sudut ke atas ya, R-nya. Nah, Z-nya di sini tidak ada karena kita pandang sebagai. Nah, kita gambarkan free body diagramnya dengan kinetic diagram, maka bisa kita lihat model diagramnya adalah seperti ini. Nah, nilai daripada, perhatikan ada garis singgung di sini karena dia adalah berhubungan tadi ya, ini ke arah ini adalah bagian luarnya, ini outernya itu yang ini, maksudnya bagian luar yang ini ya, ke arah dalam nggak ada, yang ke dinding sini nggak ada. Jadi yang kontak apa saja kalau kamu lihat dia adalah normalnya, bola ini normalnya ada ke arah sini ya, ada gaya ke arah sudut, perubahan sudut yaitu adalah F ke arah sudut dan ke arah normal. Nah itu dia. Kemudian kalau kita misalnya melihat dari kinetic diagramnya, maka dia akan kelihatan seperti ini. Maka ada percepatan ke arah sudut dan ada percepatan ke arah R. Itu dia nilainya. Oke. Jadi kalau kita hitung nilai tadi V ke arah tangensialnya berarti adalah bersinggungan. Kalau kita lihat lintasannya ini lingkaran tadi nih, ini ya, yang agak tipis ini, maka ini tangensial singgungnya, line-nya, kita ambil sudutnya dari R sampai ke tangensial ini, gitu ya. Nah, berapa nilainya tadi adalah arkus tangen dari R per dr per d theta ya. Nah, ini adalah kita masukkan hasilnya sehingga sudut ini akan kita peroleh berapa sudut dari koordinat yang disebutkan tadi, ya disebut sebagai sudut koordinat ini cylindrical koordinatnya, sudutnya. Nah, untuk nilainya bisa kita lihat hasilnya adalah, nah kamu harus turunkan dr per d theta, di mana R-nya adalah ini ya, R-nya karena ini theta berarti nilai daripada bisa kita masukkan nilainya kalau disebutkan di sini ya, dari mana hasilnya gitu. Nah ini adalah di dalam persamaannya disebutkan bahwa jarak antara dari sini kemari disebut sebesar adalah 2 cos theta meter. Nah, jadi kalau memang kita hitung dia di sini, ketika kita ingin turunkan, ini kan modelnya jadi kalikan itu
cos theta gitu ya, 2 cos theta. Nah, turunan cos itu adalah min sin. Sehingga ini konstanta, jadi min 2 sin theta. Nah, ketika sudutnya adalah 15 derajat, maka kita masukkan adalah nilainya di 15 derajat gitu. Sehingga kita dapat sudut yang ini adalah sebesar minus 75 derajat. Artinya adalah kuadran ke 1, 2 ya, kuadran ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, kuadran keempat ya, nilai sudutnya. Nah, kalau kita ingin dapatkan nilai hasil arah minusnya, jadi kalau kamu kembali dapat untuk menghitung nilai sudutnya itu, bisa kita hitung nilainya nanti ya, sama nilainya karena ini ke arah R juga dari tadi terhadap R gitu, jadi nilainya itu adalah sama. Jadi kita masukkan angkanya adalah untuk sigma, perhatikan kembali untuk sigma FR, maka kita harus hitung nilai daripada normalnya, karena kalau kamu misalkan buat adalah tegak lurusnya yang mana gitu ya, kalau kamu ambil mana sumbu X, Y-nya, nah bisa kita hitung nilai untuk masing-masing gayanya. Jadi kamu harus jadikan dia kemana, ke arah sini kah gitu ya. Kalau kita ambil dia ke arah normal ke sini gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil depannya ini kan adalah proyeksi depan, kita ambil seperti ini ya, ini 90 gitu ya, karena R-nya ke sana berarti ini negatif kan gitu. Nah, masukkan angka di sini, ini adalah berarti N ini kan depannya jadinya ya, sudutnya ya, ini adalah jadi depannya, ini adalah N sin 75 gitu. Nah, kemudian untuk yang theta, nah kemudian kita harus proyeksikan ini ke arah, kalau kita ambil ini harus tegaknya ke sini ya, begitu. Nah, maka ini harus kita proyeksikan ke sini. Ini kurang lebih adalah dia supaya tegak lurus ke arah sini gitu. Maka ini adalah, karena ini positif, maka ini negatif, N cos 75. Nah, itu dia. Nah, sehingga kalau kita gunakan sigma FR itu hanya ada ini, sigma F theta ke arah theta itu ada 2, F dan N cos 75. Nah, itu dia. Dan itu harus sama dengan masing-masing ini. Nah, di dalam hasilnya ini akan kita lanjutkan, kita akan peroleh nilai untuk masing-masing hasilnya. Jadi kita bisa hitung nanti untuk nilai, kita harus dapatkan dulu untuk nilai A-nya. Bagaimana mendapatkan nilai A? Kembali ke rumus yang sebelumnya. Untuk nilai A itu ada ini ya. Nah, untuk mendapatkan ini harus kita hitung dulu double dot R-nya, kemudian ini dan seterusnya, sehingga kita peroleh nilai dari persamaan ini ya, akan dapat sama seperti minggu sebelumnya, kita dotkan, artinya kita turunkan terhadap T. Nah, karena dia ada theta, ada R, ini turunan parsial ya, turunan parsial itu maka kita harus kalikan d theta per d theta gitu. Karena ini ada turunan parsial jadi karena sudut juga berubah, sehingga kalau kita kalikan akan kita peroleh nanti nilainya ya, kita masukkan R ini. Jadi hasilnya adalah D ya, D 2 cos theta per d theta gitu ya, dikali dengan d theta per dt. Nah, ini kan bahasa lain yang dot ini ya. Kemudian
nilai dari ini kan konstanta bisa kita keluarkan, turunan dari cos itu tadi min sin, sehingga hasilnya adalah ini. Jadi ya, jadi nilainya adalah minus 2 sinus theta kali dengan ini kecepatan sudut, ini bahasa lain dari omega gitu ya. Kemudian turunan keduanya, tentunya ini yang kita turunkan lagi. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Ini juga parsial, ya, ada terhadap waktu karena nanti ini jarak, ada perubahan nilai jaraknya. Kemudian ada perubahan sudut juga, ya, terhadap nilai sudutnya. Maka kalau kita masukkan kembali, kalau dia adalah U kali V, kita turunkan, ya, harus diingat ke arah persamaan sana. Kalau parsial, kita sama-sama turunkan secara parsial. Jadi yang kita turunkan di mana dulu? Ini kalau ini kita anggap adalah sebagai konstanta, maka ini yang kita turunkan terhadap T kan gitu ya, secara parsial. Nah, kalau yang ini kita anggap sebagai konstanta, berarti ini yang kita anggap sebagai parsialnya, turunannya. Maka yang pertama adalah ini konstanta dianggap, kita turunkan ini, hasilnya ini. Kemudian ini kita anggap konstan, dan ini yang kita turunkan terhadap waktu. Maka ini dia. Ya. Nah, dari sini akan kita peroleh nilainya itu adalah ini bahasa lain percepatan sudut, ya, yaitu kita sebutkan dengan istilah double dot. Nah, sementara yang di sini ini kan ada dua, ada turunan terhadap sudut, maka kita harus kalikan. Ini adalah d theta per d theta, ya, supaya bisa kita selesaikan persamaan ini. Nah, kita kalikan, maka kita gantikan dia seperti ini jadinya. Ya, ini d theta-nya jadi ini kemari gitu ya, dan t-nya ke sini, maka muncullah yang ini. Nah, kalau kita lihat dia, akan kita peroleh yang di sini itu adalah kembali turunan, ingat turunan sin theta itu apa? Ya, itu adalah cos, ya kan gitu ya. Nah, sementara ini sama dengan istilahnya double, ini kan dotnya ya, d theta berarti adalah, ya, karena satu ya, berarti satu ya dia. Ini d theta per dt itu adalah berarti kecepatan sudut kan gitu. Nah, maka dia jadi karena ini ada satu dan ini satu, ini lagi kuadrat. Itu dia. Nah, kita lihat kembali untuk menghitung selanjutnya kasus ini, kita kembalikan karena kita harus cari nilai percepatan terhadap R dan terhadap sudutnya. Nah, tadi ini adalah sudah kita peroleh, tinggal memasukkan nilai daripada sudutnya, maka akan kita peroleh hasilnya ini, ya, kamu cek nanti hasilnya benar atau tidak. Nah, ini sudah ada angkanya, disebut nilainya adalah sebesar 1 radian. Oke, ini ada angkanya, itu adalah 2 radian per sekon kuadrat, ya. Ini masukkan kuadratnya, ini masukkan sudutnya ketika dia adalah 15 derajat, sehingga kita peroleh ini adalah R-nya, ya. Ini namanya apa? Ini namanya adalah percepatan, ya. Kita sebut ini M sekon kuadrat, ya. Ini adalah kecepatan, kita sebut adalah meter per second. Nah, kemudian kita kembali ke persamaan ini kita masukkan, kalikan dengan ini terhadap nilai ini, ya, nilai daripada kuadratnya tadi. Oke, maka akan kita peroleh hasilnya adalah ini. Nah, kemudian ini juga sama, kita akan peroleh nilainya adalah ini. Nah, baru kita bisa menghitung berapa nilai dari dayanya tadi. Nah, ketika kita sudah memperolehnya, ya, maka kita masukkan angkanya, nilainya adalah massa tadi 1 kilovolt, ya, dengan memasukkan AR-nya adalah ini, ya, kita peroleh hasilnya adalah sebesar 5,07 Newton. Nah, ini adalah gaya F, kita bisa dapat dari ini, kita masukkan, ini adalah 1, dan ini nilai percepatan tetanya adalah ini,
sehingga kita peroleh adalah ini. Nah, ini adalah nilai gaya yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh si bola tersebut. Ada yang mau ditanya di sini? Ini adalah di submit di e-learning ya. Oke, kembali kita lihat di ini. Saya nggak terlalu bahas ya karena kemarin sudah dibahas sama Prof. Abraham. Itu hampir sama, jadi hanya memasukkan yang paling kuncinya adalah menganalisis gaya-gaya. Ini sudah disebutkan ya dari mana asalnya, hanya saja mungkin beliau tidak menurunkannya. Jadi itu adalah dasar prosesnya. Kemarin ada sekilas diturunkan perkalian dot dan gaya ya. Jadi skalar perkalian skalar sehingga didapatkan adalah nilai usahanya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini nilai daripada kerja ya, nanti itu sama dengan satuannya usaha. Untuk menghitung nilai yang kalau kita lihat di sini itu adalah setara dengan nilai integral dari posisi 1 ya, ini adalah posisi 1 ke posisi 2. Misal kalau kita ambil posisi perjalanan di sini, maka akan kita peroleh usaha dari 1 ke 2 itu adalah sebesar nilai integral gaya yang harus sejajar ya kan. Jadi yang diambil itu adalah F cos theta kali dengan perubahan ds-nya. Nah, di sini harus yang kita ambil adalah yang satu sejajar. Jadi kalau kita ambil nilai sebesar apa yang terjadi di sana, itu adalah akan sama dengan nilai dari F terhadap perubahan R-nya gitu ya, di R-nya. Jadi ini adalah di dalam prosesnya. Oke, ini nggak akan banyak saya bahas ya, karena sebenarnya ini adalah sudah disebutkan posisi ada arah energi potensial. Kalau kita sebut ada ke arah yang disebut dengan ke arah datumnya ya. Jadi ada nama istilahnya adalah energi konservatif gitu ya. Jadi ada posisinya akan berbeda energinya ketika dia mengalami perubahan posisi. Nah, ini sudah juga ya tentang pegas gitu. Nah, kalau pegas itu kan gayanya apa? Gayanya itu ada nilai konstanta pegasnya. Nah, kalau mengalami pemendekan berarti arahnya negatif. Kalau mengalami nanti pemanjangan beda dia nilai arahnya gitu ya. Jadi dimulai dari sini ya, untuk besar gaya untuk membuat dia kembali ke arah semula itu ada besar gaya yang disebut adalah sebesar Fs, dan itu tergantung nilai konstanta gasnya. Oke, jadi kalau kamu lihat apa usaha yang terjadi di sana, jadi usaha kalau dia pada pegas ya, posisinya itu tetap adalah dari posisi bergeraknya ya, dari posisi kalau R di sini berarti ini R, kalau dia S berarti di sini S, maka nilainya kalau kita masukkan posisi yang berbeda S1 ke S2, sehingga kalau kita ambil jadi seperti ini dia karena ada S di sini, ingat maka ini kuadrat ya. Nah, kalau kita integralkan dia adalah setengah S kuadrat ya gitu ya. Jadi kalau ada nilainya jadi akan berubah S2 kuadrat dikurang S1 kuadrat. Oke, kita lihat contoh di sini. Ini ada bola gitu ya. Dia dikoneksikan dengan pegas. Nah, dia dikompres gitu ya. Ini awalnya itu berada pada posisi kompresnya itu di sini dia ini awalnya ini kalau kamu lihat bayangan ini 0,2, kemudian dikerjakan gaya sebesar A ya, sehingga dia pegas itu akan meregang sebesar 0,6. Nah, ini adalah berapa sebenarnya usaha yang dikerjakan gitu ya, yang dikerjakan oleh bola itu selama proses tersebut.
Nah, jadi kalau kita lihat pandang analisis gaya-gaya tetap ya, kita harus lihat gayanya. Yang pertama itu adalah ada gaya yang disebut sebesar gaya berat. Kemudian ada gaya pegasnya sendiri ya, karena tadi dia dikompres berarti ke bawah gaya mengompresnya, tapi ada gaya untuk stretcher atau narik gitu, itu adalah ke atas. Nah, kalau dari analisis gaya ini maka bisa kita menghitungnya dengan menghitung usaha dari yang disebut work ya ini adalah springnya. Ini akibat weight-nya, beratnya, dan ini akibat springnya. Jadi harus kita cari masing-masing nilainya. Nah, kalau akibat beratnya, artinya usaha akibat beratnya itu adalah berdasarkan beratnya. Kalau dia adalah akibat springnya, pegasnya, maka nanti itu adalah terhadap pegasnya. Nah, ini adalah nilainya akan berbeda masing-masing. Bisa kita hitung. Jadi kalau kamu lihat di sini, tadi ada nilai terhadap weight ya, terhadap berat, dan ada nilai kalau terhadap ada beratnya lagi dan ada kerja pada springnya, berarti ada kerasnya usaha pada springnya. Nah, kalau kita hitung maka kita tinggal membuat nilainya adalah nilai beratnya itu sebesar 8 ya, masanya 8, sehingga akibat beratnya dia kan harus ditahan ya, ada usaha yang harus dikerjakan sebesar akibat beratnya adalah sebesar 62,8 Joule karena dia melawan gravitasi ya, karena berat itu selalu menuju pusat bumi gitu ya, sementara dia tarik ke atas, jadi dia adalah nilainya negatif dia. Kemudian pegasnya maka kita masukkan dengan pertemuan tadi ya, dia awal nilai ini kemudian menjadi 6, dia akan memendek ya. Kalau kita ambil datumnya di sini sebagai posisi awal, maka dia memendek di kompres sebesar 0,2, maka hasilnya adalah ini untuk nilainya. Oke, kemudian gaya, akibat adanya gaya itu berapa? Nah, akibat gaya itu karena dia ke arah positif kita anggap ke atas, maka besarannya adalah usaha akibat gaya adalah ini. Kita hitung nilai daripada usahanya dari posisi 1 ke 2 itu adalah sebesar 320 Joule. Jadi total semua kita jumlahkan, yaitu tadi adalah nilainya minus 62,8 ditambah dengan minus 48 ditambah dengan 320, sehingga total usaha dari posisi 1 ke posisi 2 dengan apply force atau gaya yang diberikan itu adalah sebesar 400, ini adalah sebesar 209 Joule. Jadi perhatikan di dalam pegas, kalau pegas itu kalau ada bola di sini dan dia memiliki berat, itu ada usaha akibat beratnya dan ada usaha akibat pegas itu sendiri, kelenturan atau springnya. Kemudian ada usaha atau kerja akibat yang diberikan oleh si gaya tersebut. Nah, kalau nggak ada gaya ini berarti nggak ada nilainya, yang ada hanya berdua ini, weight or spring. Jadi kalau nggak ada weight berarti hanya springnya saja yang bekerja. Jadi ini perlu diperhatikan di dalam menganalisis kasus ya, untuk beberapa kasus untuk kerja. Nah, nanti ini dihitung ya di e-learningnya. Nah, sekarang kita masuk di dalam konsep particle work and energy. Oke. Tadi kalau usaha kerja istilahnya ya, kerja dari 1 ke 2, tadi ada akibat weight, akibat spring, akibat force. Ya, kalau kita kembali untuk energi. Nah, di energi itu sama, ini kita sudah turunkan awal kali kita masuk perkuliahan, sehingga bisa kita sebutkan nilai total kalau dia bergerak akibat dari nilai kecepatan, kita turunkan kecepatannya, maka dia adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, besarnya apa? Yaitu adalah sebesar ini ya,
untuk energi kinetiknya. Nah, sehingga untuk total energi kinetik partikel itu bisa disebutkan sebagai nilai, jadi ini disebutkan apa? Ini disebutkan sebagai T2 istilahnya, energi kinetiknya, ya dalam kasus ini adalah T1. Maka bisa kita hubungkan apa hubungan antara usaha atau kerja dengan energi kinetik. Jadi di dalam kinetik itu bahwa dia adalah energi itu skalar ya, unitnya sama dengan kerja yaitu joule atau feet pound. Nah, dan ini adalah selalu dia berasosiasi dengan kondisi bendanya tentunya, dan kalau di dalam energi nilainya itu tidak dibedakan tadi dengan usaha ya, usaha. Jadi karena dia konservatif ada posisinya. Nah, dia bisa kita perhatikan beda untuk masing-masing particles. Jadi kalau kita lihat di sini untuk posisinya, misal ini adalah usaha dari 1 ke 2 tentunya adalah nilai akibat gaya terhadap perpindahannya. Ini B dikurang dengan gaya geseknya yang kita sebut sebagai μk kali normal dikali dengan perpindahannya. Ini adalah berarti F gesek kali dengan S-nya, di sini adalah gayanya dikali dengan perpindahannya. Itulah usaha kalau ada seperti ini dia kasusnya ada frictionnya. Kalau nggak ada berarti hanya F kali S-nya gitu ya. Nah, di sini masing-masing benda kalau kamu lihat di situ ada nilai, kalau dia sambil bergerak kan adalah kinetik yang bekerja ya, yaitu adalah koefisien gesek kinetik. Nah, makanya kita bisa hitung nanti di dalam prinsip ketika dia adalah mengalami gaya gesek. Nah, kita lihat kasus yang tadi hampir sama ya, yang kita bahas di set sebelumnya. Jadi kalau misal tadi si crane ini atau si balok ini bergerak seperti ini, maka bisa kita lihat di sini nilai daripada kecepatan sampai dia menyentuh gitu ya. Ketika dia berada di posisi titik O ini. Nah, jadi kalau kita lihat bisa kita analisis dia berdasarkan konsep energi, kekekalan energi, bahwa total energi awal ya sama dengan energi akhir, karena berdasarkan nanti ada konsep termodinamikanya, konsep bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu ya. Jadi totalnya akan sama dengan konsep yang tadi. Nah, kalau kita analisis itu kecepatannya akan kita peroleh. Jadi benda ini memiliki berat, maka ada usahanya, dia adalah beratnya ya, karena tidak ada gaya yang bekerja, hanya akibat beratnya saja usahanya. Jadi kalau kita hitung dia, maka W dikali dengan perpindahannya. Nah, perpindahannya sejauh apa? Berarti dari posisi ini sampai kemari, yang disebut dengan delta Y di sini ya. Nah, sebesar apa dia? Yaitu adalah dari Y1 awal ke sini kita anggap sampai ke Y2, yaitu adalah kita kurangkan sebesar jadinya adalah nilainya delta itu kan Y2 dikurang Y1, jadi 0 dikurang dengan 16, maka dia adalah, kalau kita hitung karena ini minus jadi positif ya nilai arahnya gitu ya. Kemudian karena dia searah juga dengan pergerakannya. Nah, kemudian kita masukkan untuk T1, kemudian kita masukkan untuk T2, baru kita totalkan. Karena di 2 dia tidak memiliki nilai kecepatan, maka bisa kita hitung dia dari persamaan yang ini gitu ya. Nah, kita masukkan nilai ini, persamaan ini tadi adalah bahwa 5V2 kuadrat ditambahkan gitu ya 1569,6 sama dengan nilai T2-nya ya. T1-nya 2000 ya salahnya. Oke, jadi nilai T2-nya adalah yang 5
5V2 kuadrat dan ini adalah 2000. Sehingga hasilnya nilai V2 itu adalah ini. Oke. Jadi bisa kita menggunakan ini untuk menghitung konsep dari kekekalan energi ya. Nanti kamu bisa masukkan ini di e-learning. Nah, untuk gaya konservatif, di sini ada yang disebut dengan konservatif itu adalah gaya yang memang dia dikerjakan oleh atau yang dimiliki oleh suatu benda yang tergantung ya, yang dikerjakan oleh atau yang dikerjakan terhadap benda tersebut, dan itu hanya tergantung kepada dilihat pada posisi awal dan posisi akhir, itu dia. Jadi dilihat dalam kondisi awal akhir. Tetapi dia akan bebas dari mana dia arah geraknya. Itu seperti apa? Itu adalah seperti kayak gravitasi gitu ya. Kemana pun dia lekuknya, tetapi yang dilihat itu adalah posisi awal dan akhirnya saja, berapa range. Kemudian gaya spring gitu dia, atau gaya pegas. Nah, yang tidak gaya konservatif itu adalah termasuk gaya gesek, karena kalau gaya gesek ini adalah dilihat arah lintasannya gitu ya, arah lintasannya termasuk dilihat. Oke, kemudian ada potensial energi. Saya tidak akan banyak bahas di sini. Kalau potensial energi itu kita simbolkan dengan VG di sini ya, itu adalah gaya dikali dengan posisi yang kita sebut Z-nya. Nah, jadi di sini ada nilai daripada posisi ini. Kamu di SMA sudah belajar, jadi saya nggak banyak ya. Tapi paling inti itu adalah kamu harus perhatikan dari mana dia datumnya. Jadi kalau ke bawah jadi negatif, ke arah atas datum dia adalah positif. Nah, untuk elastisitas pada pegas kita sebut nilai energi potensialnya adalah VE ya. Nah, untuk VE itu bisa kita lihat ya, dirumuskan menjadi setengah S kuadrat gitu ya, dalam posisi ininya. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan konservasi energi ya, atau energi konservasi, bahwa jumlah energi mekanik sebelum dan sesudah kan sama. Jadi di sini akan sama nilainya menjadi apa? Energi kinetik, energi potensial, di mana energi potensial sendiri tadi ada dua ya, diperhatikan. Ada kalau dia di spring berarti kamu buat akibat elastisitas, jadi ada dua dia. Nah, ini ada akibat gravitasinya. Jadi harus diperhatikan di sini nanti kalau dia di spring gitu. Nah, baru kalau untuk ada beberapa sistem kita tinggal jumlahkan. Nah, contoh di sini kalau ini ada spring berarti harus kita perhatikan di springnya ya. Nah, ini misal posisinya tadi adalah awal seperti ini ya. Jadi ketika kita masukkan dia, maka akan kita peroleh nilainya dengan sama ya. Ini di dalam posisi ada misalkan polar itu lebih ke arah stick yang lentur ya. Yang ini bisa bergerak gitu dia. Nah, bisa dia ke arah bawah jatuh atau bisa nanti dia dikembalikan gitu, tergantung arah springnya. Nah, di posisi awalnya jadi nanti dia jadi ini akan turun dia seperti itu. Posisi awalnya di sini itu dengan nilai kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah, ketika dia turun ke bawah ini, keduanya ini kira-kira berapa nilai daripada kecepatannya gitu ya, sampai dicapai di sini titik ini. Nah, pada awalnya ini adalah bahwa panjang originalnya awalnya itu adalah 8 meter dengan konstanta pegas adalah 40 Newton per meter. Jadi kalau kita pandang dia dengan menggunakan konsep energi, maka kita bisa hitung tadi konsep energinya adalah bahwa total energi
kinetik 1 tambah dengan total energi potensial 1 akan sama dengan kinetik 2 tambah dengan total energi kinetik 2. Nah, karena ini pegas, ada dua potensialnya, yaitu adalah gravitasi dan pegas. Sehingga kalau kita hitung masing-masing, ya ini adalah untuk yang gravitasi pertama, ya ini adalah pegas karena dia yang pertama, ya tinggal kamu bisa lihat di sana angkanya. Kemudian untuk yang kedua, dia hasilnya adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke konsep ini tadi karena ada dua ini yang kita sebut sebagai V1, ini sebagai V2. Maka kita akan peroleh nilai V-nya adalah sebesar ini. Sebesar 28,3. Nah, nanti ini adalah question, bisa kalian hitung ya untuk masing-masing di e-learning. Ada yang mau ditanya? Kalian nggak tidur kalian kan? Oke, yang terakhir ini penting sekali, tapi harusnya sudah dimasukkan. Ini adalah karena ke momen gaya ya, bergerak. Bedanya ini adalah kalau kita lihat, ingat ini adalah untuk translation, ini adalah untuk rotation. Jadi momen inersia itu untuk berputar. Sementara kalau dia masa berputar di sini, momen inersianya, ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada hubungan antara ini momen gaya, ya, momen inersia, yaitu untuk berputar, masa momen dari inersianya atau ketahanan dia adalah berapa, dia kemampuan dia menahan diri untuk berputar. Itulah dia di dalam momen inersianya. Nah, ini bisa kita hitung nilainya adalah berdasarkan R-nya terhadap sumbu putarnya. Jadi pusat masanya di sini, kita bisa hitung arah nilainya. Tinggal kita masukkan untuk masing-masing, gitu ya. Ini di SMA kalian sudah belajar di penurunannya, maka akan diperoleh nilai I, ya, karena dasarnya adalah I itu integral terhadap massa. Ingat, massa itu dihubungkan terhadap volume, ya, massa per volume. Nah, maka nanti bisa akan dihubungkan di radius itu mengganti nilai R ini, bisa juga disebut KA kalau dia ada gyrationnya atau dia terhadap pusatnya. Nah, ini kalau dipindahkan ya, kamu nanti tinggal ingat lagi pelajaran waktu SMA-nya, itu ada. Jadi ini adalah momen inersia dari pusat ini, AA itu yang ini maksudnya, ke nanti kalau kita pindahkan poros putarnya ke AA aksen, yang disebut kalau pindah itu gitari tadi ya, yang kita sebut yang ini, gyration tadi. Nah, ditambah dengan M kali dengan jarak perpindahannya terhadap poros yang baru. Jadi kalau kita lihat misal kasus ini ada, misalkan ini ya, ada piringan gitu ya yang masanya M, kemudian bagaimana nilai momen inersianya kalau dia diputar di Z ini. Jadi kalau kita menganggap arah putarnya ke tegak lurus kayak gini dia. Nah, di mana dia adalah melalui pusat poros gravitasinya yang kita sebut dengan gitar. Jadi dia berada di pusatnya ya, di pusatnya. Jadi kalau kita ingin turunkan, ini harusnya kalian sudah punya ini dasar ini dulu waktu SMA. Nah, kalau kita turunkan kembali ke yang tadi saya katakan bahwa massa tadi rho, massa jenis, massa per volume. Tadi bahwa nilai I adalah integral kan R ya R kuadrat dN ya kan.
Jadi ada perubahan terhadap massa. Sementara massa kalau kita hitung, massa itu adalah rho kali V. Nah, V itu kalau kamu hitung volume adalah luas terhadap tebal gitu ya. Kita sebut T di sini tebalnya. Itu yang ketebalan dia. Nah, kemudian kalau kita masukkan angka itu tadi ke sini, maka kalau dia misalkan piringan, dia akan menjadi rumusnya seperti apa? Jadi ada rho, ada tebalnya, kemudian ini kan tebal nggak berubah, yang berubah adalah terhadap jarak ininya. Nah, luasnya itu apa? Ingat, pada piringan 2VR ya, 2VR, kemudian ada DR, kita masukkan ke MGM ini, masukkan ke sini. Nah, ini adalah merupakan konstanta, yang berubah adalah di R, karena ini adalah tadi nilai R kuadrat dikali dengan R lagi, ya ini ada R-nya, maka ini menjadi R pangkat 3 gitu. Nah, kalau kita buat dia, kita integralkan ini, maka akan diperoleh, ingat, diperoleh menjadi R pangkat 4 kalau integral ya, sehingga bisa karena batasnya dari 0 ke R ya, sehingga rumusnya adalah menjadi 2V rho T seperempat R pangkat 4. Nah, karena ini ada 2, maka setengah ya. Jadi kalau kita ambil kembali ke konsep rumus tadi, bahwa nilai volume itu adalah, kalau kita anggap nilai sebesar volumenya adalah ini volumenya pada piringan, maka yang ini namanya adalah, kita ambil ini V rho R pangkat 2, jadi ini ada R pangkat 2 di sini, maka di sini pangkat 2, itu adalah nilainya sebesar volume, kembali ke M tadi ya, M adalah rho kali volume, sehingga kalau kamu ingin masukkan nilainya ini adalah menjadi, ini kan tadi adalah volume ya, rho ada, rho kali volume adalah massa, sehingga nilai daripada V ini adalah volume tadi, ini adalah menjadi nilai massa. Nah, maka ini muncullah rumus, kalau kamu ingat, nilai momen inersia kalau piringan diputar di pusat sumbu gitu ya. Jadinya adalah setengah R kuadrat. Itu dia kalau kita lihat momen inersia. Nanti di Alsintan atau mesin-mesin peralatan ini banyak akan dibahas ya, akan dihitung, karena itu butuh dia dalam perhitungan. Jadi basic dasarnya harus paham kalian. Oke. Nah, ini adalah kalau diubah dia posisinya di ujung batang dan di pusat batang. Nah, itu ada juga yang nanti kamu bisa baca ini ya, kenapa dia 1/12, ada yang 1/3 ya, kalau kamu masih ingat pelajarannya. Nah, ini adalah 1/3, kembali ke rumus yang tadi, konsepnya apa? Bahwa ini adalah integral R kuadrat dm, ini dasarnya dari sini. Nanti bermainnya di mana? Bermainnya adalah di rho M per V, sehingga nanti masuk ke massa itu berhubungan dengan volume berhubungan dengan luas dan tebal. Jadi kalau stick berarti panjang dan lebar, begitu dia ya. Maka ini ada muncul nilai L. Oke, nanti kamu baca ini. Saya nggak tahu apakah sudah ada di learning ini, saya submit ya. Sudah. Ya, untuk materi ini. Sepertinya ada ya di pertemuan 14-nya ya. Ada 2 materi kalau tidak salah saya submit. Ada Bu. Kap. Janam akmilna yunai. Infus momentum ini sudah dibahas sama Pak Kabuti, jadi saya nggak ini. Kemarin udah dibahas dia ya, jadi nggak saya bahas lagi ini. Ini sudah dibahas oleh beliau. Oke, kalau nggak ada mau ditanya, kita akan lakukan presensi. Kayaknya kalian tidur semua tuh gimana nih? Matikan kamera semua.